Timnas Indonesia dapat kabar buruk, Kevin Dix kembali cedera saat FC Copenhagen bertanding tadi malam. Alasan Desi Arfianto lakukan drawing Liga 4 di bawah meja. Pelatih Korea Utara sesumbar sudah temukan kelemahan Timnas U17 Indonesia. Maes Hilgers disindir kaki kaca oleh pengamat Belanda. Sindir karirnya di Timnas Indonesia terancam. Hasil MLS, Maarten Paes bikin 3 saves, FC Dallas tetap kalah 0-1 dari Seattle Sounders. AFC puji eksistensi Evandra Florasta untuk Timnas Indonesia. Timnas Indonesia dapat kabar buruk, Kevin Dix kembali cedera saat FC Copenhagen bertanding tadi malam. Salah satu pemain bertahan skuad Garuda, Kevin Dix terpantau ditarik keluar lapangan karena masalah cedera saat membela timnya, FC Copenhagen pada lanjutan Liga Denmark 2024-2025. Cedera itu terjadi saat FC Copenhagen menjamu Brøndby IF di pekan ke-25 yang berlangsung pada Minggu, 13 April 2025, malam WIB. Kevin Dix dipercaya pelatih Jacob Nistrup untuk tampil sebagai starter di laga tersebut. Sayang, bukannya main 90 menit, Dix justru harus digantikan di pertengahan babak pertama. Kevin Dix ditarik keluar saat laga FC Copenhagen versus Brøndby IF baru berjalan 23 menit. Mantan pemain Fiorentina itu mengalami masalah pada bagian pahanya. Tim medis pun bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada sang pemain di lapangan. Pelatih Jacob Nistrup kemudian menunjuk Giorgio Gocolashvili sebagai pengganti. Sialnya lagi, FC Copenhagen dipaksa mengakui kemenangan tim tamu pada laga kali ini. Brøndby IF berhasil mencuri poin penuh setelah menang tipis dengan skor akhir 2-1. Kevin Dix dan rentetan cedera dalam beberapa bulan terakhir, Kevin Dix menjadi salah satu penggawa Timnas Indonesia yang cukup rentan cedera. Menilik catatan Transfermarkt, Kevin Dix memiliki riwayat cedera ankle yang terjadi pada awal Maret 2025. Ia kemudian comeback pada 16 Maret 2025 saat FC Copenhagen tandang ke markas Viborg FF. Namun, kini cederanya kambuh lagi dan membuatnya gagal bermain penuh pada pertandingan malam ini. Sementara di Timnas Indonesia, Kevin Dix juga sempat mengalami cedera di laga debutnya saat skuad Garuda menghadapi Jepang pada November 2024 lalu. Alasan Desi Arfianto lakukan drawing Liga 4 di bawah meja. Sosok Desi Arfianto menjadi viral karena aksinya saat melakukan drawing babak 64 besar Liga 4. Proses pengundian babak 64 besar Liga 4 Nasional 2025 menjadi viral setelah rekaman videonya beredar luas di media sosial. Hal dikarenakan adanya kejanggalan dalam proses pengundiannya. Momen yang menjadi tanda tanya besar adalah saat penentuan grup N. Salah satu pengundi terlihat membuka kertas undian di bawah meja, menjauhi jangkauan kamera sehingga tidak dapat dipantau secara transparan. Kertas yang dibuka juga tampak berbeda dari sebelumnya, tidak terlipat dan terlihat mulus serta lebih panjang. Hal yang berulang hingga 3 kali saat menentukan lawan dari klub Persewangi Banyuwangi. Kondisi ini yang kemudian menimbulkan reaksi publik karena dianggap tidak mencerminkan proses pengundian yang terbuka dan akuntabel. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir menyampaikan rasa prihatinnya atas kejadian tersebut dan menekankan pentingnya integritas dalam setiap kompetisi di semua level. Kami menyesalkan pelaksanaan drawing Liga 4 yang berlangsung secara tidak profesional dan tidak transparan. Jangan main-main dengan kompetisi Liga, kata Erick Thohir dalam rilis PSSI. Ketua PSSI Asprof Jawa Timur, Ahmad Riyad mengatakan, Desi Arfianto sudah meminta maaf atas kejadian saat drawing babak 64 besar Liga 4. Menurut dia, Desi Arfianto sudah meminta maaf atas aksinya itu. Masalah kesehatan disebut sebagai alasan pengundian dilakukan di bawah meja. Pihak Asprof PSSI Jatim sudah mengonfirmasi bahwa tidak ada maksud apapun dari saudara Desi Arfianto selaku Deputi Sekjen PSSI dan Ketua Asprof DIY. Ujarnya, yang bersangkutan sudah meminta maaf. Jadi, memang ada gangguan kesehatan dan keterbatasan pada tangannya sehingga tidak bisa berkegiatan di atas meja, katanya.
PSSI akhirnya memutuskan untuk segera dilakukan drawing ulang putaran nasional Liga 4 musim ini. Dalam surat PSSI disebutkan bahwa PSSI membatalkan drawing Liga 4 putaran nasional yang sebelumnya telah dilakukan pada 10 April 2025. PSSI kemudian menetapkan bahwa drawing putaran nasional Liga 4 2025-2025 diulang pada Senin, 14 April 2025 pada pukul 2 siang. Nantinya, proses drawing tersebut akan kembali disiarkan secara live streaming melalui kanal YouTube PSSI TV. Pelatih Korea Utara sesumbar sudah temukan kelemahan timnas U17 Indonesia. Kedua tim akan bertarung di babak perempat final Piala Asia U17 2025 di King Abdullah Sports City Stadium. Timnas U17 Indonesia datang dengan rekor kemenangan sempurna di grup C setelah mengalahkan Korea Utara, Yaman, dan Afghanistan. Sementara itu, Korea Utara meraih dauh hasil imbang saat menghadapi Oman dan Iran, serta satu kemenangan dari Tajikistan. Menariknya, kedua tim sama-sama memiliki lini serang tangguh dan ini akan membuat laga semakin menarik. Oh Tae-song menyadari bahwa Garuda Asia jadi salah satu tim yang memiliki pertahanan tangguh. Mereka baru kebobolan 1 gol dan itu lewat proses tendangan penalti saat melawan Yaman. 2 laga berakhir dengan catatan clean sheet tentu menjadi sinyal bahaya untuk timnya. Gaya permainan mereka terdiri dari pertahanan yang solid, serta serangan yang mematikan dan efektif, kata Oh Tae-song dilansir dari laman AFC. Tentunya, mereka sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan tim lawan. Ini menjadi tantangan, karena Indonesia saat ini dalam performa yang apik. Tidak terkalahkan di babak fase grup membuat mental pasukan Nova Arianto cukup solid dan percaya diri bertarung di babak perempat final. Kami harus melemahkan keunggulan mereka dan memanfaatkan kelemahan mereka, lanjutnya. Song cukup optimis menghadapi timnas U17 Indonesia. Mereka siap memberikan segalanya dan perlawanan terbaik di laga besok. Meski tampil kurang sempurna di fase grup, ini tidak membuat Korea Utara gugup dalam laga yang diprediksi akan berjalan ketat. Lolos ke Piala Dunia U17 2025 tidak membuat mereka lengah dan siap melaju jauh di Piala Asia edisi kali ini. Persiapan yang mereka jalani sudah maksimal karena laga ini cukup penting. Selain itu, Korea Utara memiliki prestasi yang cukup apik di Piala Asia. Karena kami telah mencapai tujuan pertama kami untuk lolos ke Piala Dunia FIFA, moral tim kami sangat tinggi. Namun, perjalanan masih panjang dan kami harus berkonsentrasi penuh dalam setiap pertandingan yang kami mainkan, tutupnya. Maes Hilgers disindir kaki kaca oleh pengamat Belanda. Sindir karirnya di Timnas Indonesia terancam. Kondisi fisiknya yang belum stabil menuai berbagai komentar, termasuk sindiran tajam dari para pengamat sepak bola di Belanda. Situasi ini bukan hanya berdampak pada kiprahnya bersama FC Twente dan Timnas Indonesia, tapi juga mempengaruhi nilai pasar sang pemain yang mengalami penurunan cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir. Dalam beberapa bulan terakhir, Maes Hilgers memang sering bergelut dengan masalah kebugaran. Pada bulan Maret lalu, bek tengah berusia 23 tahun ini sempat tampil sebagai starter kala Timnas Indonesia menghadapi Australia. Sayangnya, Maes Hilgers kembali mengalami cedera dan harus absen di laga berikutnya melawan Bahrain. Setelah kembali ke Belanda, ia sempat membela klubnya, FC Twente. Namun lagi-lagi harus ditarik keluar lebih awal akibat cedera. Pada pertandingan kontra Fortuna Sittard pekan lalu, Maes Hilgers kembali belum mampu tampil penuh. Ia terpaksa meninggalkan lapangan pada menit ke-70 setelah diduga mengalami cedera. Kondisi ini semakin memperpanjang daftar absen Hilgers musim ini yang sebelumnya juga beberapa kali menepi akibat gangguan fisik. Situasi ini mengundang komentar dari sejumlah pengamat sepak bola Belanda. Salah satunya datang dari Jan van Staa dalam program The Oosttribune RTV Oost yang mempertanyakan kondisi kebugaran sang bek. Apakah Hilgers bugar lagi? Ucapnya,
Pertanyaan itu dijawab oleh jurnalis Tijmen van Wissing yang mengonfirmasi bahwa kondisi Hilgers memang mulai membaik meski belum sepenuhnya pulih. Sementara itu, pengamat sepak bola Gert-Jan Verbeek mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi Hilgers. Ia menyebut situasi ini sebagai hal yang menyedihkan. Sungguh mengerikan bahwa dia terus-menerus harus keluar sekitar menit 80. Saya tidak dapat menemukan di mana dia terluka, mungkin ada yang putus atau semacamnya, ujarnya. Verbeek bahkan membandingkan Hilgers dengan mantan bintang timnas Belanda, Arjen Robben, yang dulu dikenal rentan cedera, namun tetap mampu mencatatkan 600 hingga 700 pertandingan di level tertinggi. Menurutnya, jika kondisi Hilgers terus seperti ini, besar kemungkinan kariernya hanya akan bertahan di pertandingan internasional bersama timnas Indonesia. Jika predikat pemain yang terbuat dari kaca diberikan kepada seorang pemain FC Twente di akhir musim, maka Miss Hilgers akan menjadi kandidat kuat. Tulis dari Twente Insight. Miss Hilgers juga mendapat kritik karena sering mengalami cedera, bahkan sampai disindir seperti pemain yang kakinya terbuat dari kaca. Anda tidak dapat mengandalkannya seperti ini karena ia tidak menyelesaikan pertandingan. Itu juga sangat menyebalkan bagi seorang pelatih, tambah Verbeek. Dampak dari performa dan kondisi fisiknya yang belum stabil tak hanya dirasakan di lapangan. Nilai pasar Miss Hilgers juga mengalami penurunan yang cukup drastis. Hasil MLS, Maarten Paes bikin 3 saves, FC Dallas tetap kalah 0-1 dari Seattle Sounders. Penjaga gawang timnas Indonesia, Maarten Paes tampil sebagai starter kala FC Dallas dipaksa menyerah 0-1 oleh Seattle Sounders dalam laga lanjutan Major League Soccer. Gol tunggal Seattle dicetak oleh Danny Musovski yang sekaligus menjadi gol perdananya musim ini. Musovski memanfaatkan bola muntah dari tembakan jarak jauh Pedro de la Vega yang membentur tiang gawang. Tanpa kesulitan, ia menyambar bola pantul tersebut dengan sepakan satu sentuhan ke gawang yang kosong. Meski hanya menguasai 46% penguasaan bola, Seattle tampil lebih agresif. Mereka melepaskan 15 tembakan berbanding 10 milik FC Dallas dengan 4 diantaranya tepat sasaran. Kiper veteran Stefan Frey turut berperan penting dalam kemenangan ini. Ia mencatatkan 1 penyelamatan sekaligus clean sheet keduanya musim ini. Di sisi lain, FC Dallas harus mengakui keunggulan lawan dan merelakan berakhirnya catatan 3 laga tak terkalahkan mereka. Namun, performa Maarten Paes di bawah Mistar tetap layak mendapat sorotan. Paes mencatat 3 penyelamatan krusial. Di penghujung babak pertama, ia menggagalkan tembakan keras Christian Roldan. 2 menit setelah jeda, giliran tendangan Yeimar Gomez yang diamankannya. Penyelamatan terbaik Paes datang di menit ke-84 ketika ia berhasil menepis tendangan Jesus Ferreira dari jarak dekat, menjaga FC Dallas tetap dalam permainan hingga menit-menit akhir. Sayangnya, kerja keras Paes tak cukup untuk menyelamatkan timnya dari kekalahan. Ditonton langsung Gerald van den Burg, Tony Firmansyah bicara peluang, dipanggil ke Timnas U23 Indonesia. Pelatih Timnas U23 Indonesia, Gerald van den Burg terlihat memantau langsung pertandingan Liga 1 pekan ke-28 yang mempertemukan Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya. Salah satu pemain muda yang patut jadi perhatian, yakni Tony Firmansyah. Pemain muda ini menjadi salah satu pemain yang menjadi andalan Persebaya Surabaya maupun di Timnas U20 Indonesia sebelumnya. Dalam laga melawan Persija ini, Tony Firmansyah pun bermain hampir hingga pertandingan selesai. Pasalnya, Tony yang mengisi lini tengah Persebaya baru digantikan oleh Andre Octaviansyah pada menit ke-90. Untuk itu, aksinya pun dipantau langsung oleh Gerald van den Burg. Setelah pertandingan selesai, Tony mengakui bahwa para pemain Persebaya telah bekerja keras. Namun, tim tak bisa meraih kemenangan dalam ini, sehingga harus puas dengan hasil imbang. Walaupun tak menang, tetapi Tony bersyukur bisa membantu tim berjuluk Bajul Ijo membawa pulang poin. Pertama-tama, saya mewakili rekan-rekan pemain. Ini pertandingan bagus untuk kedua tim, ujar Tony Firmansyah kepada awak media.
Semua pemain Persebaya bekerja keras dari mulai menit awal hingga akhir, ucapnya. Patut kita syukuri kita mendapat 1 poin di Jakarta dan kita akan fokus ke laga selanjutnya. Setelah menahan imbang Persija, Tony pun mendapat pertanyaan terkait hadirnya Gerald Vandenburg. Pelatih Timnas U23 Indonesia tersebut diketahui memantau langsung dengan ditemani oleh mantan pelatih Timnas U20 Indonesia, Indra Syafri, dan pelatih kiper Timnas Indonesia, Sjoerd Woudenberg, saat ditanya terkait ditonton langsung oleh Gerald Vandenburg. Pemain berusia 20 tahun ini mengaku bahwa ia masih ingin fokus bersama Persebaya terlebih dahulu. Apalagi saat ini Persebaya juga tengah bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Untuk itu, Tony Firmansyah ingin tetap fokus bersama tim dan belum memikirkan peluang dipanggil ke Timnas U23 Indonesia atau tidak. Tony memilih fokus dengan bajul ijo dan apabila mendapat panggilan ke Timnas U23 Indonesia tentu saja ia siap. Untuk itu, ia tak terlalu pusing terkait peluang dipanggil Timnas U23 Indonesia atau tidak. Menurutnya, yang terpenting saat ini ia selalu memberikan yang terbaik dan hasil dipanggil ke skuad Garuda Muda atau tidak, ia serahkan kepada Tuhan. Dari saya sendiri, saya lebih fokus ke tim dahulu, kata Tony Firmansyah. Kalau semisalnya saya dipanggil Timnas atau tidak, itu urusan yang di atas, Tuhan, itu saja, tuturnya. Direktur FIFA kunjungi Indonesia, pantau transformasi BRI Liga 1. Theodor Giannikos hadir di tanah air untuk memantau langsung transformasi BRI Liga 1 di Indonesia. Kabar ini diumumkan oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir melalui akun media sosialnya di Jakarta Sabtu 12 April 2025. Theodor hadir untuk mengecek progres transformasi Liga 1 Indonesia, tulis Erick Thohir. Erick mengungkapkan, Theodor menyaksikan langsung laga Persija melawan Persebaya di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu malam. Menurutnya, Theodor juga melakukan pembandingan dengan liga lain di Asia Tenggara. Mengenai transformasi liga, Erick sebelumnya menegaskan komitmen PSSI untuk mentransformasi Liga Indonesia menuju liga berkualitas terbaik di Asia Tenggara dan Asia. Dia menandaskan akan terus membersihkan liga dari praktik tidak profesional, seperti pengaturan hasil pertandingan untuk menguntungkan pihak tertentu, match fixing. Pembenahan aspek perwasitan juga dilakukan melalui pemberian pelatihan dengan standar Asian Football Confederation, AFC, dan FIFA. Dalam setiap pertandingan, kata Erick, pengelola liga telah menerapkan teknologi VAR, Video Assistant Referee. PSSI juga mendorong liga agar menerapkan lisensi klub dan mendapatkan banyak tambahan sponsorship. Erick menegaskan semua dukungan itu telah berkontribusi untuk bagusnya liga dan klub. Indonesia paling kecil. Ternyata segini rata-rata tinggi dan berat badan pemain timnas di Piala Asia U17 2025. Bukan hanya karena prestasinya yang mampu menembus babak perempat final, tetapi juga karena fakta menarik soal postur tubuh para pemain Garuda Muda yang ternyata jauh lebih kecil dibandingkan pemain dari negara-negara pesaing lainnya. Meski secara fisik kalah besar, Timnas Indonesia U17 justru menunjukkan mental baja dan permainan penuh determinasi. Skuad Garuda Muda bahkan berhasil melangkah ke babak 8 besar dan dipastikan lolos ke Piala Dunia U17 2025 yang merupakan sebuah pencapaian luar biasa jika dibandingkan dengan fisik negara lain. Berdasarkan data yang dirilis oleh Good Stats, rata tinggi badan pemain Timnas Indonesia U17 di Piala Asia 2025 tercatat hanya 173,13 cm. Angka ini menempatkan Indonesia di peringkat 15 dari seluruh peserta turnamen. Sebagai perbandingan, tim-tim raksasa Asia memiliki rata-rata tinggi badan yang jauh lebih menjulang. Iran menjadi negara dengan pemain tertinggi, mencatat rata 182,17 cm. Disusul Korea Selatan di posisi kedua dengan 180,61 cm dan Uzbekistan di urutan ketiga dengan 180,09 cm.
Melihat data ini, jelas bahwa secara postur, para pemain Indonesia harus menghadapi tantangan besar saat berhadapan dengan tim-tim unggulan Asia yang unggul secara fisik. Tidak hanya soal tinggi badan, berat badan pemain timnas Indonesia U17 juga termasuk yang paling ringan di turnamen ini. Angka ini semakin menegaskan bahwa pemain Indonesia harus bekerja ekstra keras di lapangan untuk menandingi kekuatan fisik lawan-lawan mereka. Meski kalah secara fisik, performa timnas Indonesia U17 di Piala Asia 2025 layak diacungi jempol. Kecepatan, kelincahan, kecerdasan taktik, serta semangat juang yang luar biasa menjadi kunci utama sukses mereka melangkah jauh di turnamen ini. Indonesia membuktikan bahwa postur bukan segalanya dalam sepak bola. Kombinasi skill individu, kerjasama tim, dan mental bertanding yang kuat justru menjadi senjata utama Garuda Muda untuk menghadapi lawan-lawan bertubuh besar. Kini, dengan kepastian lolos ke Piala Dunia U17 2025, Timnas Indonesia U17 resmi mencetak sejarah baru. Mereka membuktikan bahwa meski berpostur paling kecil di Asia, semangat dan kerja keras bisa menembus batas apapun. Indonesia layak berbangga karena kisah Garuda Muda di Piala Asia U17 2025 adalah bukti nyata bahwa kecil-kecil cabai rawit bukan sekadar ungkapan belaka. Kevin Dix kembali jadi wakili Indonesia di Liga Champions. Ini syaratnya. Pemain timnas Indonesia Kevin Dix yang saat ini bermain untuk FC Copenhagen telah resmi diumumkan sebagai pemain baru Borussia Mönchengladbach untuk musim depan. Setelah musim Dix bersama Copenhagen di Liga Denmark berakhir pada 1 Juli 2025, transfer ini akan berlaku. Kabar baiknya, Kevin Dix memiliki peluang besar untuk mencetak sejarah baru sebagai salah satu pemain timnas Indonesia aktif yang bermain di ajang paling bergengsi antar klub dunia, UEFA Champions League, UCL. Syaratnya, Gladbach harus masuk di 4 besar Borussia Mönchengladbach saat ini berada di urutan ke-6 klasemen Bundesliga, hanya berjarak 2 poin dari urutan ke-4 yang merupakan batas zona Liga Champions. Dengan 5 pertandingan tersisa di musim ini, peluang Gladbach untuk masuk ke 4 besar masih sangat besar. Jika tim yang dilatih oleh Gerardo Seoane berhasil meraih sejumlah kemenangan penting dan memanfaatkan kesalahan dari musuh terdekat seperti RB Leipzig dan Eintracht Frankfurt, maka kesempatan untuk pergi ke UCL akan terwujud. Musim depan, Kevin Dix akan mencicipi kembali atmosfer Liga Champions dan merumput di Bundesliga, salah satu liga terbaik di dunia. Ia akan melakukannya sekali lagi sebagai pemain timnas Indonesia yang sah. Pengalaman Kevin Dix di Eropa menjadi tolak ukur. Perlu diingat bahwa Kevin Dix bukan pemain Eropa yang sembarangan. Ia telah bermain 14 kali di Liga Champions selama membela FC Copenhagen, termasuk di fase grup dan kualifikasi. Ia menunjukkan kemampuan sebagai bek kanan yang tangguh, berpengalaman, dan tekun di UEFA Europa League. Pengalaman Dix di turnamen Eropa pasti akan sangat membantu Borussia Mönchengladbach yang sedang bekerja untuk mencapai tujuan yang lebih lama. Mereka mendatangkan pemain karena rekam jejak dan mental berkompetisi di tingkat internasional, selain untuk memenuhi kebutuhan skuad. Jika semua berhasil, Kevin Dix akan menjadi pemain timnas aktif pertama dalam sejarah sepak bola Indonesia kontemporer yang bermain di fase utama Liga Champions. Ini bukan hanya pencapaian pribadi, itu juga menunjukkan bahwa pemain Indonesia kini mulai memiliki daya saing di panggung global. Kita membayangkan saat lagu kebangsaan UCL berkumandang di stadion besar seperti Santiago Bernabeu atau Allianz Arena, dan seorang pemain timnas Indonesia berdiri bersiap mengenakan jersey Gladbach. Itu bukan lagi mimpi kosong. Kehadiran Dix di UCL pada waktu yang akan datang dapat menjadi inspirasi bagi pemain muda Indonesia untuk mengikuti jalan menuju kompetisi tertinggi, asalkan didukung dengan dedikasi, ketekunan, dan kesempatan yang tepat. AFC puji eksistensi Evandra Florasta untuk Timnas Indonesia. Dalam 2 turnamen kelompok umur Asia secara beruntun, gelandang Timnas U17 Indonesia, Evandra Florasta mendapat pujian AFC
karena kehadirannya di 2 ajang tertinggi Asia kelompok umur berturut-turut. Eksistensi Evandra Florasta mendapat pujian AFC karena selalu hadir di 2 ajang tertinggi Asia di 2 kelompok umur secara berurutan. Sebelum moncer bersama timnas U17 Indonesia di Piala Asia U17 2025, Evandra tampil di Piala Asia U20 2025 pada Februari lalu. Kehadirannya di Piala Asia U17 2025 lagi selang 2 bulan membuat AFC memujinya. Februari AFC U20, April AFC U17, tulis AFC dalam postingannya di media sosial. Evandra Florasta berada di mana-mana untuk Garuda Muda, tambahnya. Evandra Florasta menjadi bagian vital skuad timnas U17 Indonesia meraih 3 kemenangan di Piala Asia U17 2025. Gelandang Bayangkara FC Junior itu juga mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia U17 2025. Pemain kelahiran 17 Juni 2008 juga untuk sementara jadi top skorer turnamen dengan catatan 3 gol. Penampilan sensasional Evandra layak didapat, apalagi karena dia juga bermain baik saat membela timnas U20 Indonesia di Piala Asia U20. Total Evandra mencatat 3 penampilan untuk skuad asuhan Indras Jafri. Pertama, memang kualitasnya saya anggap bagus, ujar Indras Jafri pada Februari lalu mengomentari kualitas Evandra. Yang kedua, ini regenerasi. Karena nanti timnas Indonesia U20 itu dibangun dengan kelahiran 2007. Berarti sekarang kita punya 3 pemain 2007 atau lebih muda, termasuk Evandra, tambahnya. Evandra mengalami peningkatan bersama timnas U17 Indonesia hingga mampu menyapu bersih 3 kemenangan di Piala Asia U17 2025. Kini, pemain asal Kabupaten Malang itu berharap timnas U17 Indonesia melaju lebih jauh di Piala Asia U17 2025. Indonesia akan menghadapi Korea Utara di perempat final Piala Asia U17 2025. Evandra diprediksi masih akan jadi salah satu pemain yang diandalkan Nova Arianto. Perasaan saya yang menendang sangat-sangat deg-degan, ujarnya saat jadi penendang penalti yang membuahkan gol kemenangan ketika lawan Korea Selatan. Gemetar aslinya, tapi di situ saya coba nenangin diri, saya tarik nafas. Saya tendang dan lihat nggak gol, saya cepat-cepat cari bola lagi. Bolanya ke saya lagi dan bisa cetak gol, tambahnya. Trio kepelatihan baru timnas U23 Indonesia, Gerald Van den Burg, punya sederet alasan bagus tarik Indras Jafri jadi rekan. Tim kepelatihan timnas U23 Indonesia yang baru sepertinya sudah terbentuk dengan Gerald Van den Burg mengajak Indras Jafri dan Sjoerd Woudenberg untuk menonton laga Liga 1. Tim pelatih timnas U23 Indonesia sepertinya sudah terbentuk demi mengarungi sejumlah event di depan. Sang pelatih kepala, Gerald Van den Burg terpantau sudah melihat langsung laga Liga 1 saat Persija Jakarta versus Persebaya Surabaya di SUGBK. Tidak sendirian, Gerald Van den Burg juga ditemani Indras Jafri dan Sjoerd Woudenberg. Ketiga sosok ini diduga jadi trio kepelatihan timnas U23 Indonesia yang baru saat ini. Jika di timnas senior ada Patrick Kluivert dan 2 asistennya Alex Pastoor dan Denny Lanzaat. Mungkin di timnas U23 Indonesia pimpinan Gerald Van den Burg diasisteni Indras Jafri dan Sjoerd Woudenberg. Sebelum trio Gerald, Indra, Sjoerd terlihat di SUGBK. Ketiganya juga ada di postingan Instagram pribadi Gerald Van den Burg. Dalam caption, Gerald Van den Burg memberitahukan bahwa mereka tengah bertukar informasi dengan staf maupun pelatih timnas yang saling terhubung. Pertemuan yang menyenangkan antara staf dan pelatih, kata Gerald. Kita bertukar informasi satu sama lain, tambahnya. Penuturan Waketum PSSI Zainuddin Amali juga makin menguatkan bila Gerald Van den Burg sedang menyiapkan timnas U23 Indonesia dengan dibantu Indras Jafri dan Sjoerd Woudenberg. Kita siapkan 60 pemain, berikut datanya, kata Zainuddin Amali. Videonya kami serahkan kepada PSSI melalui pelatih di U23. Silakan pilih. Jadi kami menyiapkan kemudian kami serahkan kepada PSSI. PSSI menunjuk pelatih, jadi biarlah mereka yang pilih. Tambahnya,
Untuk pemilihan Indra Syafri jadi asisten di Timnas U23 Indonesia, Gerald Vandenburg punya sederet alasan bagus. Pertama, Indra adalah ex-pelatih Timnas U23 Indonesia yang meraih medali emas SEA Games 2023 lalu. Dengan target mempertahankan medali emas SEA Games 2025 tahun ini, masuk akal bagi Gerald kembali melibatkan langsung Indra Syafri di tim. Alasan kedua tentu saja soal pemilihan pemain, karena Gerald Vandenburg baru tahun ini menjadi pelatih kepala Timnas U23 Indonesia. Indra Syafri juga merupakan ex-pelatih Timnas U20 Indonesia, di mana tentu para pemain ini akan naik kelas ke Timnas U23 Indonesia. Sementara itu, Sjoerd Woudenberg bisa jadi sebagai sosok penghubung dengan Timnas Indonesia Senior karena ia juga adalah asisten Patrick Kluivert. Digembleng di akademi ternama Belanda, Feike Muller jadi the next target pemain naturalisasi Indonesia. Kembali ditemukan pemain keturunan Indonesia dengan track record nggak main-main soal karir sepak bolanya sebagai pemain muda potensial. Namanya adalah Feike Muller Latupeirisa. Dia merupakan pemain keturunan Maluku, bisa dilihat dari marga atau nama belakang miliknya. Feike digadang-gadang bisa jadi the next pemain naturalisasi bagi tim nasional Indonesia lantaran statusnya sebagai pemain muda yang memiliki potensi besar. Terlebih lagi, Muller menempuh akademi ternama di Belanda, yakni Willem II. Dari sana merupakan tempat pencetak pemain hebat seperti Virgil van Dijk dan lain-lain. Nama Feike Muller mulai dikenal sebagai pemain keturunan Indonesia berkat adanya informasi dari Instagram @football.indonesiaa bersama akun lainnya. Disebutkan dari sumber tersebut bahwa nama pemain keturunan Maluku ini merupakan salah satu pemain yang sangat bersedia bila mana kelak membela skuad Garuda. Bahkan pemain bermarga Latupeirisa ini juga menunjukkan minat tingginya agar bisa membela timnas, kendati dibutuhkan oleh pihak federasi, PSSI. Dengan begitu, akhirnya ada lagi pemain keturunan muda yang berusia 16 tahun ini dan memiliki minat untuk bisa bergabung ke skuad Merah Putih. Feike Muller merupakan didikan keras dari Akademi Willem II. Dirinya memiliki kualitas di usia muda sebagai pemain yang diplot pada posisi bek tengah. Bahkan, Muller juga menjalani didikan di akademi yang terkenal mencetak pemain berkelas, sebut saja Virgil van Dijk, Liverpool, Frenkie de Jong, Barcelona, dan Alexander Isak, Newcastle. Artinya, sebagai pemain muda pengalaman dia di Akademi Willem II ini, bisa menjadi bekal utama atas karirnya sebagai pesepak bola suatu saat nanti. Belum lagi, ilmu yang didapat oleh Muller bisa nantinya untuk dipakai apabila menjadi bagian dari skuad Garuda, terutama untuk kelompok U17. Mengapa Feike Muller cocok untuk timnas U17? Lantaran dilihat dari usianya yang baru 16 tahun, dia itu pemain kelahiran Den Bosch, 10 Desember 2008. Artinya, apabila Latupeirisa berniat ingin dinaturalisasi, dia tidak langsung segera masuk ke timnas senior, melainkan harus berjuang dulu di kelompok umur. Melihat pengalaman dia yang banyak dihabiskan di Akademi Willem II, tentu pengalaman milik Feike bisa diterapkan bila bergabung dengan tim U17 asuhan Nova Arianto. Belum lagi, posisi dia sebagai bek tengah bisa memberikan dominasi lantaran Feike memiliki postur tubuh yang tinggi. Baru 16 tahun saja sudah 180 cm tinggi badannya.